Sebenarnya tank ini sudah jadi, sudah terlihat hidup semua, tanaman subur dan segar. Tapi berhubung saya merasa kurang puas, jadi saya ingin merescape tank ini dengan tambahan tanaman-tanaman baru jenis Rotala, karena saya kurang suka dengan tanaman yang daunnya panjang-panjang dan lebar seperti Polisperma ini. Sebenarnya ini tanaman sudah subur, sudah terlihat segar dan hijau, tapi saya ingin upgrade lagi agar terlihat lebih bagus. Maka saya akan merubahnya sedikit atau merescape, mengganti tanaman-tanaman yang berdaun besar dengan tanaman yang berdaun kecil sejenis Rotala. Kita potong dulu tanaman yang kita sudah tidak inginkan lagi satu persatu ya. Ini sebenarnya tanaman mudah sekali, cepat tinggi dan cepat lebat, tapi saya kurang suka karena warnanya hanya hijau aja. Saya mau yang berwarna-warni. Satu persatu kita potong dari pangkal langsung, tapi tidak mencabut akar. Jadi kalau sewaktu-waktu tanaman ini masih mau tumbuh dan hidup, ya biarkan saja, biar dia lebat di bagian bawahnya. Bomba juga itu sudah terlihat tinggi, nanti akan saya potong setengah agar tidak menutupi arus cahaya untuk tanaman yang akan kita tanam nanti yang baru. Usahakan tanaman yang akan dipotong jangan terlalu pendek, jadi nanti kalau misalkan mau dipakai lagi untuk ditanam masih gampang. Karena kalau terlalu pendek nanti jadi sia-sia. Itu juga jenis aromatikanya kita potong setengah biar nanti pada saat dia tinggi akan seimbang dengan tanaman yang baru kita tanam. Jadi kita potong setengahnya biarkan, dan setengahnya lagi kita tanam lagi di lokasi yang berbeda agar nanti dia tumbuh lebat, jadi membentuk kelompok tersendiri. Nah, ini tanaman-tanaman Polispermanya kita potong satu persatu yang akan kita ganti dengan jenis Rotala. Usahakan semua dipotong dari bagian pangkal biar bisa kita tanam lagi untuk disinilah indahnya seni aquascape yang menata tanaman dalam air. Jadi pada saat kita sudah bosan, kita bisa ganti dengan tanaman baru sesuai dengan keinginan kita. Tetap tanaman lamanya masih bisa kita gunakan lagi bila kita masih ingin menanamnya, asalkan posisinya tetap di dalam air. Usahakan dipotongnya jangan terlalu pendek, jadi kalau mau ditanam lebih mudah ditancapkannya ke dalam soil nanti. Satu persatu masih kita potong untuk jenis Polispermanya. Nah, ini tanaman cepat lebat ya, jadi kalau kita nggak rajin-rajin trimming, dan kita udah kayak semak belukar penuh dengan daun semua. Dan jenis Polisperma ini daunnya gampang rontok kalau sudah mulai menguning, jadi mengakibatkan banyak sampah pada tank kita. Maka rajin-rajin membersihkan tank
agar terlihat terlalu bersih dan tanaman sehat, hewannya pun sehat. Kenapa polisperma ini saya ganti ya, karena itu penyebabnya, dia gampang rontok daun-daunnya, dan karena daunnya terlalu besar dan panjang kadang membuat mampet pada filter kita. Masih kita potong satu persatu tanamannya sampai dengan habis yang sudah tidak kita inginkan lagi. Semuanya kita potong agar terlihat lahan kosongnya, dan nanti pada saat kita menanam ulang lebih mudah menyusun posisi-posisi tanaman barunya, tidak tumpang tindih. Nah, itu ikan-ikan pada bermain dekat gunting. Nah, kita mulai satu persatu untuk kita menanamnya ya. Pertama-tama nanti saya akan tanam Rotala jenis ini aromatik yang tadi kita pangkas jadi dua ya. Kita tanam kembali di posisi yang agak lega biar dia bisa berkembang. Ini kebombanya biar lebat, saya akan potong setengah agar tidak menutupi arus cahaya, agar tanaman baru juga mudah mendapatkan cahaya lampu biar hidup. Kebomba juga kalau terlalu tinggi terlihat jelek ya, tidak rapi. Ini saya pangkas setengah, nantinya akan tumbuh lebat lagi. Kebomba ini tanaman sangat mudah ditanam dan mudah hidup, dan pertumbuhannya sangat cepat, hampir mirip dengan polisperma juga, tumbuh tinggi, mengejar cahaya lampu. Nah, kebumbanya sudah saya pangkas. Ini lahan kosong. Setelah kita pangkas semua yang sudah tidak kita inginkan, terlihat gundul di mana-mana. Nanti kita tanam kembali dengan jenis tanaman baru yang variannya lebih berbeda. Nah, kita lihat dari atas. Nah, tampak gundul, tidak seperti tadi lihat hijau lebat. Nah, itu banyak posisi-posisi kosong yang akan kita isi nanti dengan tanaman baru ya. Jadi kita bisa susun jenis-jenis rotalanya, semoga nanti pada saat tumbuh mengeluarkan warna sesuai. Ini jenis rotala Blue Dread, rotala BSD, Butterfly. Jadi saya cuma menggunakan 3 jenis rotala, Blue Dread, BSD, dan Butterfly yang berwarna ungu. Nah, itu Butterfly. Ini jenis BSD. Ini jenis Blue Dread-nya nih. Nanti kalau sudah tumbuh besar dia akan berwarna merah. Kita tanam jenis Blue Dread-nya dulu. Nah, ini rotala Blue Dread, kita tanam satu persatu sesuai dengan keinginan kita, disusun agar tampak rapi. Jadi pada saat dia tumbuhnya tidak berantakan. Dijejer atau dibariskan sesuai keinginan. Usahakan jangan terlalu rapat, sementara kasih renggang dulu biar cahaya lampu masuk ke dalam mengenai daun-daunnya. Rotala yang saya tanam ini masih jenis darat ya, jadi tidak menutup kemungkinan dia beradaptasi ke daun air. Itu waktu sekitar 1-2 minggu hingga daun airnya keluar.
maka usahakan mendapatkan nutrisi yang cukup, sinar lampu, dan pupuk cairnya jangan lupa. Masih kita susun untuk Rotala jenis Blue Dread-nya, saya tambahkan 50 batang Rotala Blue Dread untuk tank ini. Jadi harapan saya nanti pada saat dia sudah hidup dan mengeluarkan daun air, warna merahnya lebih dominan untuk di tank ini. Maka 50 batang saya tanam semua di dalam tank ini, Rotala Blue Dread. Masih kita tanam, usahakan jaraknya diatur, jangan sampai tumpang tindih agar nanti pencahayaannya dapat. Bila tumbuh tunas, tunasnya pun mengeluarkan warna sesuai keinginan kita. Kita tanam. Di posisi kosong juga nanti kita tanam lagi dengan ini jenis butterfly-nya. Pada saat kita masukkan warnanya masih terlihat hijau ya, tapi nanti pada saat dari dalam air warnanya berubah menjadi warna ungu. Unik tanaman ini, Rotala jenis butterfly. Nah, itu daunnya warnanya juga terlihat ungu, daunnya masih terlihat hijau, batangnya ungu. Ini kita tanam membentuk border di depan kabomba. Jadi saya harap dia akan menjadi list warna ungu di antara kabomba itu sendiri. Jadi dia terlihat dominan. Nah, itu masih jenis butterfly. Saya tanam 20 batang, di sebelah kiri 10 batang, membuat border di antara kabomba sebelah kiri. Ini sebelah kiri saya tanam sekitar 10 batang jenis Rotala butterfly. Sama dengan Rotala yang lain, tanamnya diberi jarak agar tidak tumpang tindih dan cahaya bisa mengenai daun-daunnya biar dia tumbuh kembangnya lebih bagus dan sehat. Kenapa Rotala ini disebut butterfly? Karena bentuk daunnya yang hampir mirip seperti sayap kupu-kupu dan warnanya yang unik, warna ungu. Nah, ini yang sebelah kanan kita tanam juga Rotala. Kanan belakang saya kasih jenis BSD. Ini Rotala BSD. Rotala BSD nanti kalau sudah jadi warnanya merah agak kekuningan ya. Bedanya Rotala BSD ini batangnya lebih besar, daunnya pun lebih bulat bang daun yang Rotala lainnya. Saya taruh di belakang karena nanti dia akan berwarna kontras dengan Blue Dread-nya. Masih kita susun untuk Rotala BSD di bagian belakang, tapi tidak terlalu belakang ya, karena di belakang sudah ada tanaman background. Itu kira-kira di belakangnya Aromantica. Jadi saya harap nanti dia bisa membentuk garis warna merah kekuningan di antara Aromantica dan tanaman background. Rotala BSD dari saya sudah bilang batangnya lebih besar dan daunnya lebih bulat. Semua Rotala yang saya tanam di sini masih jenis tanaman darat, jadi butuh penyesuaian dan adaptasi di air untuk tumbuh mengeluarkan daun full airnya. Masih kita susun Rotala BSD di belakang.
kasih jarak, jangan lupa biar daunnya tidak tumpang tindih, biar mudah terkena sinar lampu. Ikan tampak senang berenang sana kemari walaupun ada pincer masuk ke dalam tank, mereka tidak takut. Rotala BSD, saya nggak tahu kenapa ini dinamakan BSD, kemungkinan Rotala ini ditemukan di daerah BSD kali ya, hanya disebut Rotala BSD. Masih kita susun untuk Rotala BSD nya satu persatu agar rapi seperti yang kita inginkan. Ya, masih kita tanam lagi. Total BST yang saya tanam di sini totalnya ada 20 tangkai dan semuanya saya taruh di belakang tanaman aromatika. Harapan saya merah kuningan akan terlihat di bagian belakang dan akan tumbuh tinggi. Kembali ke sudut kanan pojok, kita tanam butterfly di antara depan kabomba. Nah itu daun butterfly-nya sudah terlihat ungu. Kalau dia sudah masuk ke dalam air, daunnya akan berubah menjadi warna ungu. Nah itu dia tuh butterfly. Kita tanam dulu di depannya agar membentuk border di antara kabomba biar terlihat kontras hijau dan ungu. Jadi saya ingin tank ini warna-warni biar lebih ceria. Ini 10 batang saya tanam di sebelah sudut kanan di antara kabomba dan broodred. Masih kita susun untuk butterfly-nya. Satu persatu kita tanam sesuai dengan keinginan kita. Usahakan ada jarak agar tidak tumpang tindih daunnya biar dapat sinar lampu. Usahakan semuanya tertanam dengan rapi dan batangnya harus menyentuh soil ya. Jadi jangan sampai batangnya tidak menyentuh soil yang mengakibatkan dia kekurangan nutrisi dan busuk, nantinya melted dan akan mati. Usahakan batangnya mengenai soil di dasar, karena jenis Rotala ini sangat rakus juga, dia butuh nutrisi yang cukup tinggi. Jadi selain cahaya, akarnya pun menyedot nutrisi dari soil. Masih kita tanam untuk jenis Rotala butterfly-nya di antara kabomba. Kita rapikan biar tanahnya tidak tumbang tinggi. Harapannya biar tidak tertutup daun satu dengan yang lain, agar semuanya dapat sinar lampu dan bisa tumbuh subur. Ya, ini yang masih kosong kita tambahkan lagi agar terlihat lebih padat. Bagian kiri juga kita tambahkan lagi ini butterfly. Butterfly kita tambahkan lagi ya, sebelah kiri di antara kabomba agar dapat membentuk border.
kalau sudah di dalam air berubah menjadi warna ungu. Itulah keindahannya Rotala Butterfly. Jadi membuat tank kita warna-warni. Susun lagi sebelah kiri, kurang lebih 10 batang Rotala Butterfly. Satu persatu, usahakan jangan tumbang tindih, kasih jarak. Ikan-ikan tetap bermain, tidak takut walaupun ada insect masuk ke dalam tank. Menanam tanaman dalam tank atau dalam air sebenarnya tidak sulit kalau kita mempelajarinya. Kuncinya adalah cukup sabar, mau belajar, mau bertanya dengan yang sudah tahu, rajin membersihkan agar tanknya selalu bersih. Usahakan pencahayaan yang cukup, pupuk cair yang cukup, jangan sampai cahaya berlebihan karena akan menimbulkan alga ya. Kalau alga sudah datang, waduh gawat, bisa berabe semuanya. Kita masih menanam Rotala Butterfly di sudut sebelah kiri di antara kabomba. Kita tambahkan yang masih kosong biar terlihat lebih berwarna dan seimbang dengan yang lain. Ini batunya saya mau ganti aja karena menutupi pandangan bagian belakang. Posisi kosong bekas batu ini akan saya tanam dengan Rotala Butterfly sekitar 20 batang di antara tengah-tengah ini. Saya tanam Rotala Butterfly, kita susun di tengah bekas hardscape tadi karena pemandangan di bagian belakang tidak terlihat karena ada batu. Nah, ini saya tanam mengikuti bentuk batu tadi aja. Susun aja sesuai dengan bentuknya. Kurang lebih 20 batang saya taruh di sini tengah. Ternyata di negara kita banyak tanaman-tanaman bagus yang bisa kita gunakan untuk tanaman akuarium atau aquascape. Jadi tidak kalah bagus dengan tanaman dari luar negeri juga. Tapi Rotala ini sebenarnya tanaman-tanaman di sawah ya, sawah, danau, yang kita tidak tahu ternyata sangat berharga bila sudah kita masukkan ke dalam tank. Dan punya ini lagi, Rotala Butterfly ini per 50 batang harganya itu paling murah kisaran 20.000. Rotala Butterfly sama per 50 batang 20.000. Rotala BSD per batang 20.000, sama semuanya rata. Saya sengaja menggunakan Rotala karena daunnya kecil, jadi nanti pada saat sudah tumbuh kita bisa priming, kita bentuk sesuai keinginan kita primingannya. Kita masih menanam di bagian tengah yang bekas hardscape tadi dengan Rotala Butterfly. Satu persatu kita tancap sesuai dengan selera kita.
usahakan batangnya menyentuh soil agar nanti tumbuh akarnya lebih kuat. Ini dia Rotala butterfly, warnanya sangat cantik, berwarna ungu. Kami kan senang banget ya bermain karena tanknya sangat sehat dan subur tanamannya, jadi mereka merasa di habitat alam asli. Kita tanam totalnya sekitar 20 batang untuk mengganti harga batu tadi ya, total butterfly-nya. Pastikan semuanya tertancap dengan kuat ke dalam soil agar tidak lepas bila nanti disenggol-senggol oleh ikan. Nah, sudah mulai tampak warnanya, warna ungu teman-teman. Semoga ini menjadi titik poin tengahnya, jadi tampak ada poin merah gitu, ada poin ungu di merah, ada poin merah dan ungu di bagian tengah tank. Itu warna-warni jadinya. Itu dia, satu persatu masih kita tanam butterfly-nya. Pelan-pelan agar soilnya tidak bocor ke atas, karena kalau sampai soil bocor ke atas kemungkinan tanknya akan menjadi butek ya, seperti Purlapindo kotor. Pelan-pelan saja kita menancapkan batangnya, satu persatu kita tancap. Untuk tanaman yang di depan itu jenis Rotala juga untuk super green ya, jadi jenis Rotala hijau, dan itu sudah menjadi daun full air. Maka bedanya daun full air dan daun darat terlihat adalah kalau daun full air itu dia membentuk kecil dan memanjang, tapi kalau daun full darat dia bulat dan lebar. Nanti pada saat kita sering trimming, daun itu akan semakin kecil, semakin kerdil. Nanti bila kita trimming satu batang, dia akan tumbuh 2 batang atau 3 dan seterusnya. Makin sering kita trimming, tapi jangan pada titik yang sudah dipotong kembali ya. Jadi kasih jarak dari potongan awal kurang lebih 3 mili atau 4 mili agar dia tumbuh. Nah, ini hasil akhir yang sudah kita rescape. Kondisinya sih masih memang belum terlihat bagus karena baru ditanam dan tanamannya masih terlihat menunduk ya, belum tegap. Ini airnya pun butek masih karena bekas dikobok-kobok. Nah, ini dia jenis butterfly, blue dread butterfly. Yang depan tanaman yang lama, Rotala green, super green. Ini tampak dari jauh hasilnya yang sudah kita rescape.